Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Bapak harap semua dalam keadaan baik ya. Baik anak-anakku sekalian, jadi pada video pembelajaran kali ini Bapak akan men-share bagaimana cara membuat sebuah proyek dengan menggunakan aplikasi ReadyMaker ya. Jadi proyek yang akan kita buat kali ini adalah sebuah proyek sederhana, yaitu menggerakkan karakter dengan menggunakan aplikasi ReadyMaker. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi ReadyMaker. Oke, tunggu beberapa saat hingga tampilan menu login terbuka. Oke, pada tampilan ini kalian silahkan klik menu Sign in with Google. Kemudian klik lanjutkan. Oke, kemudian silahkan kalian pilih akun kalian atau diloginkan akun sekolah yang kalian miliki. Contohnya Bapak meloginkan akun juradin@smptelkom.mks.sch.id. Karena kebetulan Bapak sebelumnya sudah melakukan login, maka ada beberapa step yang terlewati, kalian sesuaikan saja. Misal penggunaan username, kalian silahkan masukkan username-nya kalian beserta password ya. Username itu adalah gabungan antara huruf dengan angka ya. Silahkan kalian buat sendiri username-nya kalian, kemudian setelah itu akan dilanjutkan untuk pembuatan password dan tampillah di halaman project seperti tampilan screen-nya Bapak. Oke. Nah, lanjut untuk membuat sebuah project baru, kita harus mengklik tombol tambah di sudut kanan atas layar. Oke, silahkan diklik tombol tambahnya. Kemudian kita disuruh untuk memilih mode project yang akan kita buat, landscape atau portrait ya, landscape atau portrait. Nah, untuk project kita kali ini kita akan menggunakan mode landscape, kemudian kita klik start. Oke. Selanjutnya untuk menambahkan karakter ke dalam area kerja kita dapat menggunakan tombol tambah di bagian kanan atas. Kemudian kita masukkan di kolom pencarian ya, bisa dimasukkan di kolom pencarian atau kita juga bisa langsung ke menu artwork untuk mencari karakternya ya. Sini ada beberapa karakter yang kita masukkan. Namun untuk kali ini kita samakan terlebih dahulu karakter yang ingin kita buat. Silahkan ketik SC Chicken. Oke, karakternya ini SC Chicken. Untuk memasukkan karakter ini kita tekan klik tahan, kemudian lepaskan di bagian area kerja. Oke, kalau sudah muncul di area kerja, kita bisa resize ukuran dari karakter ini. Caranya dengan menarik tombol 4 arah yang ada di bagian sini ya. Silahkan ditarik maju mundur untuk mengecilkan atau membesarkan karakter tersebut, atau di bagian kiri atas di bagian menu appearance kalian bisa ubah karakternya di bagian width dan height ya. Oke, karakter ini kita ubah terlebih dahulu di bagian solidnya, kita ubah menjadi off ya. Oke, itu aturan yang pertama yang harus kita buat untuk membuat project karakter ini bisa bergerak. Oke, selanjutnya untuk pergerakannya sendiri kita klik terlebih dahulu objeknya, kemudian kita pilih behavior ya. Pilih menu behavior untuk menambahkan pergerakannya atau aksinya, kemudian kita klik add behavior ya. Oke, kita close terlebih dahulu di bagian pencarian, close SC-nya.
Oke, kemudian kita ada beberapa menu di sini. Kita pilih behavior, ya. Kemudian pilih control pad untuk pergerakannya. Kita klik tahan lagi, kemudian kita simpan atau kita drag di bagian kotak add behaviornya, ya. Oke, sudah masuk control pad-nya. Kemudian untuk settingan selanjutnya kita bisa pilih fisik, ya, kita bisa pilih fisik. Kemudian kita klik di atasnya behavior yaitu fisik. Kemudian kita klik on, kita on kan di bagian aktifnya. Kemudian kita play terlebih dahulu supaya bisa melihat perbedaannya. Kita play. Pergerakannya begitu cepat, terjatuh ke bawah karena di bagian fisiknya itu dragnya belum kita ubah atau pergerakan berat pergerakannya, karena tadi pergerakannya terlalu cepat. Nah, kita berikan beban pergerakan di bagian drag sebesar 10 supaya tidak terlalu cepat. Kemudian di bagian gravity kita on off kan supaya tidak mengikuti gaya gravitasi ke bawah. Artinya dia bisa mengambang di udara karakter yang kita maksudkan. Oke, coba kita play. Nah, maka karakternya akan mengambang ketika gravitinya kita off kan, ya. Oke, sudah bisa bergerak karakternya. Cuma kelemahannya karakter ini masih bisa melewati garis tepi atau garis pinggir dari layar atau area kerja kita, ya. Pergerakannya masih ada kekurangan. Oke, caranya untuk memberi aksi di bagian tepinya supaya tidak keluar dari area kerjanya, kita kembali lagi ke behavior. Oke, kemudian kita klik add behavior kembali, kemudian kita geser di bagian behaviornya. Kita gunakan menu stay in frame. Oke, kita klik tahan, kemudian kita drag ke bagian add behavior. Kemudian kita tes terlebih dahulu bagaimana hasil dari penggunaan behavior yang kedua, ya, yaitu stay in frame, artinya tetap berada di dalam area kerja kita, ya. Kemudian kita play, kita lihat perbedaannya. Nah, ketika berada di sudut maka dia tidak bisa keluar, ya, tidak bisa keluar dari area kerja yang sudah kita tentukan. Oke. Nah, tapi masih ada kelemahannya. Setiap dia berada di sudut, bagian badan dari karakter ini terpotong sebagiannya, tidak memantul secara keseluruhan. Nah, caranya kita ubah di bagian behavior stay in frame-nya itu bagian padding. Kita naikkan misal sebesar 35 poin, ya. Kemudian coba kita play kembali. Nah, ketika kita play maka sebagian dari badannya itu tidak keluar lagi di frame, ya, tidak keluar lagi di frame. Oke. Pergerakannya sudah bisa. Nah, untuk tutorial atau video pembelajaran kali ini cukup untuk pergerakan karakter terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung untuk materi selanjutnya. Untuk project ini kalian bisa simpan dan jangan lupa dikirim ke classroom kelas junior programming kalian, ya. Jadi cara untuk membagikan atau mengumpulkan project kalian klik tombol setting yang ada di sudut kanan atas, masukkan namanya project 1 dan kalian bisa juga inputkan atau enter deskripsinya. Kemudian klik save. Tunggu beberapa saat. Kemudian klik share. Oke, di bagian share akan muncul tampilan selanjutnya. Nah, yang akan kita ambil dari menu share ini adalah link dari project yang telah kita buat, ya. Oke, kita bisa gunakan salah satu dari menu yang tampil
eh, menu tampil, misal kita gunakan message, catatan, WhatsApp atau Telegram, terserah yang mana yang menurut kalian lebih baik. Nah, kalau Bapak contohkan di sini, Bapak masuk di menu message. Jadi bagian yang kita ambil dari share tersebut adalah bagian ini, linknya ya, mulai dari HTTP sampai ujung dari linknya. Oke, kalian bisa klik salin atau copy ya, kemudian klik batalkan, kemudian close saja. Nah, close, kalian bisa klik exit karena project kalian sudah tersimpan, maka dia akan tampil di bagian dashboard depan ya, bagian dashboard depan. Oke, ini dia project yang sudah kita buat. Oke, kita karena kita sudah copy linknya, nah kita tinggal masuk di Classroom, kemudian klik pertemuan 1 pergerakan karakter untuk mengumpulkan tugas atau link dari project yang telah kita buat. Kemudian kita ketikkan jawaban, kita tempel atau paste, kemudian klik serahkan.